Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Aulia Putri dengan NIM 23017 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rafelia Mufaridatul Fadzalina dengan NIM 23122. Perkenalkan, nama saya Belia Kasukma Mentari dengan NIM 23110. Di sini kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil resum mata kuliah analisa proses bisnis. Ini saya akan menjelaskan hasil resum di PPT pertama dan kedua. Pertama-tama di PPT yang ke-1, analisis proses bisnis atau APB adalah kegiatan untuk memahami, memodelkan, dan meningkatkan proses bisnis suatu organisasi atau entitas bisnis. Sedangkan proses bisnis sendiri adalah serangkaian langkah-langkah atau aktivitas yang dilakukan secara berurutan untuk mencapai tujuan hasil tertentu. Setiap proses bisnis memiliki elemen-elemen dasar yang seperti input, proses, output, dan batasan. APB sendiri juga memiliki manfaat antara lain meningkatkan efisiensi dan responsivitas perusahaan terhadap perubahan pasar. Penting untuk memahami dan mengelola proses bisnis dengan baik karena dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam proses bisnis, setiap langkah memiliki peranannya dan masing-masing. Misalnya dalam proses pendaftaran mata kuliah, langkah-langkahnya yaitu meliputi pertama harus login dulu, yang kedua melihat jadwal, yang ketiga pemilihan mata kuliah, dan yang keempat validasi hingga tanda tangan dosen wali. Dengan memahami setiap tahapan dapat diidentifikasi potensi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Untuk sekarang adalah penjelasan di PPT yang kedua. Pertama-tama, munculnya departemen dalam suatu organisasi berkaitan dengan kompleksitas pekerjaan yang meningkat, serta jumlah pekerjaan yang bertambah, sehingga menjadi tidak mungkin bagi setiap individu untuk menangani seluruh tugas yang dibutuhkan. Pembentukan departemen memungkinkan distribusi tugas secara efisien berdasarkan spesialisasi, sehingga setiap departemen dapat fokus pada area kerjanya untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Kelebihan pengaturan berdasarkan departemen termasuk pengembangan keahlian yang lebih dalam, pengurangan biaya, peningkatan keamanan di tempat kerja, dan kemudahan dalam memahami struktur organisasi. Departemen berdasarkan fungsi mengorganisir pekerjaan sesuai keahliannya atau fungsi tertentu, sehingga di setiap departemen bertanggung jawab atas tugas-tugas yang berkaitan dengan fungsi tersebut. Meskipun memiliki keuntungan dalam pengembangan keahlian dan pemisahan tugas yang jelas, pendekatan ini juga dapat menyebabkan permasalahan, sepertinya perubahan fokus dari departemen menuju proses bisnis mengarah pada perhatian terhadap proses yang melintang antar departemen. Justru ini meningkatkan orientasi pada pelanggan, memungkinkan penciptaan nilai secara holistik, serta memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi lintas departemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT pertemuan ketiga, yaitu konsep permodelan bisnis. Permodelan proses bisnis atau permodelan proses adalah representasi analitis atau sekedar ilustrasi proses bisnis suatu organisasi. Apa itu proses bisnis? Pengertian proses bisnis adalah serangkaian tugas atau aktivitas bisnis yang dijalankan secara terstruktur, terorganisir, dan berkaitan untuk mencapai tujuan perusahaan. Saat ini proses bisnis merupakan inti dari sebagian besar sistem informasi. Proses bisnis menjadi inti dari sebagian besar sistem informasi modern. Proses bisnis merujuk pada serangkaian langkah atau aktivitas yang dilakukan secara berurutan atau sekaligus untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Sistem informasi dirancang dan diimplementasikan untuk mendukung, mengotomatiskan, dan meningkatkan efisiensi proses bisnis tersebut. Untuk mengelola proses bisnis, proses tersebut harus dijelaskan dan didokumentasikan dalam bentuk model proses. Siklus hidup bisnis. Ide merupakan fase awal dalam siklus bisnis yang sangat penting dilakukan. Tantangan dalam tahap ini adalah profitabilitas, ide bisnis, penerimaan pasar, menetapkan struktur bisnis, mengetahui tantangan di atas. Perlu kita divalidasi baik berdiskusi dengan pakar ataupun melalui survei ide
bisnis untuk mengetahui dan membandingkan bahan baku, produk, serta harga yang sesuai dengan kompetitor yang ada. Setelah validasi ide dan tantangan, maka saatnya kita take action. Segera lakukan aksi, jangan menunggu terlalu lama ide untuk dieksekusi, karena bisa jadi ide tersebut pun ada dalam benak calon pengusaha lain yang lebih dulu melakukan eksekusi ide bisnis. Model adalah sebuah pemetaan atau representasi dari objek alami atau buatan yang dapat menjadi model itu sendiri. Pedoman permodelan, ketepatan, relevansi, efisiensi ekonomi, mudah dipahami, perbandingan, dan desain sistematis. Permodelan proses bisnis adalah untuk sarana mempresentasikan aktivitas bisnis, arus informasi, dan logika keputusan dalam proses bisnis. Jenisnya yaitu dynamic model tipes, mengacu pada jenis-jenis model yang menampilkan informasi proses yang relevan dan dapat disusun secara kronologis atau bergantung pada waktu. Sebaliknya, static model types menggambarkan struktur yang tidak tergantung pada waktu atau tidak menyediakan informasi kronologis. Teknik-teknik permodelan bisnis yaitu flowchart. Flowchart digunakan karena pada umumnya lebih mudah memahami sesuatu yang ditampilkan secara grafik daripada dengan kata-kata. Ada berbagai cara untuk menggambarkan flowchart. Cara paling sederhana adalah dengan menggunakan simbol yang berbeda untuk mewakili aktivitas dan panah untuk menggambarkan hubungan antar aktivitas. Saya akan menjelaskan hasil resum PPT yang keempat. Rekayasa ulang proses bisnis atau BPR adalah pendekatan strategis untuk mengubah proses bisnis secara radikal guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan suatu organisasi. Ada beberapa langkah-langkah BPR meliputi 1. Analisis mendalam terhadap proses bisnis yang ada, memahami proses bisnis, mengidentifikasi kelemahan, hambatan, dan mempertimbangkan faktor eksternal. 2. Perancangan ulang proses bisnis, merancang solusi inovatif yang efisien, fleksibel, dan berkualitas dengan menggunakan teknologi modern. Yang ketiga, implementasi dan manajemen perubahan. Melaksanakan perubahan dengan manajemen yang efektif, melibatkan komunikasi terbuka, keterlibatan aktif, dan pemantauan yang berkala. 4. Pengukuran kinerja dan pemantauan. Memantau kemajuan perubahan dengan mengukur kinerja dan menganalisis dampaknya terhadap tujuan organisasi. BPR bertujuan mencapai transformasi bisnis yang signifikan dan berkelanjutan dengan manfaat seperti peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya, peningkatan kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Implementasi dan desain ulang sistem serta proses bisnis perusahaan merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing organisasi di lingkungan bisnis yang dinamis. Langkah-langkah strategis dalam implementasi dan desain ulang bisnis meliputi analisis menyeluruh terhadap proses bisnis yang ada, termasuk pemahaman tentang lingkungan bisnis, internal dan eksternal perusahaan. Perancangan strategi implementasi yang selaras dengan visi dan tujuan jangka panjang perusahaan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan harapan pemangku kepentingan. Desain ulang sistem dan proses bisnis dengan fokus pada efisiensi, fleksibilitas, dan kualitas menggunakan teknologi modern dan analisis data. Manajemen perubahan yang efektif untuk mengatasi penolakan dan memastikan kelancaran transisi melalui komunikasi terbuka, keterlibatan aktif, pelatihan, dan bimbingan yang tepat. Pemantauan dan evaluasi berkala untuk mengukur kemajuan, menganalisis dampak perubahan, dan meningkatkan strategi jika diperlukan. Dengan menerapkan strategi ini secara efektif, perusahaan dapat mencapai manfaat penting seperti peningkatan produktivitas, pengurangan biaya operasional, peningkatan kualitas produk atau layanan, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Keberhasilan implementasi memerlukan komitmen tinggi dari seluruh tingkat pimpinan dan dukungan berkelanjutan dari seluruh anggota organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan resum PPT di pertemuan yang kelima. Reformasi birokrasi bertujuan meningkatkan efektivitas pemerintahan melalui perubahan terencana dalam administrasi.
Peta proses bisnis menjadi alat penting dalam proses ini, membantu instansi pemerintah merumuskan, memahami, dan memperbaiki proses kerja. Dengan pemetaan proses ini, potensi masalah dapat diidentifikasi, standar pelaksanaannya, yaitu pekerjaan ditetapkan dan pengetahuan terintegrasi untuk pengambilan keputusan strategis serta penilaian kinerja. Dalam konteks bisnis, pemetaan proses membantu organisasi memahami dan meningkatkan kinerja mereka. Dengan mengidentifikasi proses, memvisualisasikan aliran kerja, dan mengungkapkan peluang peningkatan melibatkan tim lintas fungsional, dan pemetaan proses memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses kerja dan memungkinkan identifikasi serta penyelesaian masalahnya untuk meningkatkan kinerja keseluruhan. Kesimpulannya adalah pemodelan proses bisnis adalah sebuah metode yang penting dan efektif dalam pemahaman, pengelolaan, dan pengembangan proses bisnis dalam suatu organisasi. Melalui proses representasi visual yang kuat, permodelan ini memfasilitasi komunikasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan, membantu dalam mengatasi kompleksitas dan menjadi dasar yang kuat bagi pengembangan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dengan mengadopsi pendekatan ini, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka, merespon perubahan pasar dengan lebih cepat, dan mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemodelan proses bisnis harus menjadi bagian integral dari strategi dan operasi setiap organisasi yang ingin berhasil dan berkembang di era bisnis yang terus berubah. Sekian presentasi dari kami, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.